kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami percaya ketika Engkau bersama kami, kemanapun kaki kami melangkah, Engkau bersama kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom, haleluya. Kembali pada hari Minggu ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menaikkan setiap pengakuan kita lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita, kita nyatakan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Untuk itu saya mau menyapa dulu untuk saudara yang ada di benua Australia, ya, untuk Purpose Life Church, jemaat di kota Melbourne, dan PA Sydney, PA Brisbane, Australia dan sekitarnya. Dan juga saya mau menyapa juga untuk saudara yang ada di Indonesia, untuk JKI Zoe Life Bandung, untuk JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang, dan juga untuk PA Peniel di kota Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga untuk para hamba Tuhan yang tergabung dalam fellowship para hamba Tuhan Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek. Dan terakhir saya mau menyapa untuk
Fellowship hamba Tuhan di NTT, Kabupaten Rotendao. Untuk itu, biarlah kita menyapa mereka bersama-sama. Shalom, shalom, damai sejahtera Tuhan ada pada kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita siap untuk menyatakan pengakuan kita. Untuk itu, sebelum kita melakukan semua itu, saya mengajak sama-sama kita berdoa. Mari saudara. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau, Raja, Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memiliki kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pagi ini biarlah Engkau mendapati ungkapan syukur daripada kami. Kami nyatakan Engkau saja yang layak menerimanya. Engkau saja yang layak menerima pengakuan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau saja mengurapi setiap kami. Biarlah pengakuan kami, sungguh kami nyatakan bahwa kami mengasihi Engkau, bahwa kami menghormati Engkau, pribadi yang luar biasa yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah alasan kami hidup, Engkaulah alasan kami hidup. Hidup kami sebagai penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari lebih lagi saudaraku, nyatakan pengakuan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita ulang pujian ini sekali lagi. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang, berserulah kepada Dia, berserulah Dia yang memiliki kehidupanmu. Di luar kasih, Oh Yesus, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Katakan sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkaulah kehidupan itu sendiri. Engkaulah hidup bagi kami. Kami tahu kami tak pernah sendiri, karena ada pribadi yang hidup di dalam kami. Yesus Kristus namanya. Di dalam kesesakan kami berseru, Tuhan, Tuhan, Engkaulah penolong yang hidup, selalu ada bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh, kami bersyukur memiliki Engkau, Bapa yang hidup, Bapa yang selalu memberi damai sukacitamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Yarada boshkere bayarada bayarala boshkere moyarala bayarala 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 bosh. Yarada bayarala 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 boyarala bayarala. Shere boyarala bayarala 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 boyarala bayarala bayarala. Yarada bayarala 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 bosh. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudaraku sembah Dia, naikkan syukur sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabb, Engkaulah andalan kami, Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Sungguh Engkau saja. Haleluya.
Mari saudaraku sekali lagi buka kedua tanganmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudaraku, sama-sama lebih lagi kita menyatakan, kita mendeklarasikan pernyataan kita lewat setiap pujian yang kita nyatakan bahwa di saat Dia hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati, hati yang gundah, hati yang galau. Coba lihat kanan kirinya, hati lu galau enggak, hati lu gundah enggak gitu ya. Bilang begini, ada Yesus, ya. Brother, sister, ada Yesus yang hadir melawat setiap kita. Karena rohnya membebaskan, rohnya membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, Dialah kekuatan setiap kita. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Kalau bersama dengan surga, malaikat bala tentaranya ada bagi kita. Dia yang berada di sekeliling kita, yang menjaga, menjamin hidup kita. Dia Yesus namanya, Raja yang berdaulat. Katakan bersama yo. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah
sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Senada dengan surga. Ya saudaraku, kalau Tuhan Yesus ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi apapun kesusahanmu, bilang begini, jiwaku, menarilah, bersukacitalah. Memang mungkin susah saudaraku, tapi mari sama-sama kita enjoy. Seperti firman Tuhan bilang begini ya, seperti Daud menari, kami pun mau menari, apapun kesusahannya. Sama-sama katakan, kami tetap menari. Mari enjoy sama-sama saudaraku. Kalau boleh sama-sama kita bangkit berdiri, menari bersama-sama yuk. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo senggol kanan kirimu, buat mereka menari saudaraku. Haleluya. Ya. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. yeay. Haleluya. Saya mau bilang begini saudaraku, apapun kesusahanmu, ya, sama-sama, sama-sama semuanya mengalami. Tetapi satu hal saudaraku, yang tetap kuat di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi, karena Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat. Kita sama-sama melompat ya. Setuju dengan kami di sini ya? Mari, lebih lagi. Katakan. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari.
Engkau pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, dan selamanya. Bangsa yang Engkau kasihi, Engkau didik, Engkau latih. Demikian setiap kami percaya, kami juga dilatih oleh Engkau. Katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, haleluya. Mari lebih lagi katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
musik saudaraku. Oh Tuhan. Bangsa Israel saja yang dikatakan bahwa bangsa yang dikasihinya. Tuhan ajar, Tuhan didik. Karena Tuhan ingin bangsa ini menjadi contoh bagi banyak bangsa. Saya percaya setiap kita juga saat-saat ini menjelang kedatangan yang kedua kali, Tuhan ingin di saat Dia datang, Dia mendapati iman di bumi, yaitu iman yang ada di dalam kita. Dan Dia ingin di saat-saat menjelang kedatangan yang kedua kali, Tuhan ingin anak-anaknya menjadi anak yang sempurna, seperti Dia yang sempurna adanya. Oh, ini kami Tuhan, kami tahu apapun yang sedang terjadi di dunia saat-saat ini, sekali lagi kami mau berkata bahwa kami mampu melewatinya. Kami mampu dan kami ingin menjadi sempurna seperti Engkau, Bapa yang sempurna adanya. Oh, bawa kami Tuhan lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Yaranabo, yaranaba, yaranaba, yaranabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Mari lebih lagi saudaraku. Nyatakan pujianmu, ku sembah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah junjungan kami, Engkaulah junjungan kami. Mari saudaraku, sebelum kita menerima yang terbaik daripada Tuhan lewat pemberitaan firman, saya mengajak sama-sama kita mendeklarasikan pernyataan iman kita. Sama-sama kita nyatakan bahwa Dia saja, di saat kita menyatakannya,
maka saya percaya iman kita bekerja untuk mengatakannya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini, aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan sorga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali minggu ini kita semua diperlengkapi lewat isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Obed Sudarmanto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama lebih lagi lewat pujian ini, biarlah pujian ini merupakan doa kita bahwa hari-hari ini kita sangat memerlukan Tuhan agar kita dapat melalui hari-hari, kita dapat menghitung hari-hari dengan beroleh hati yang bijaksana. Mari saudaraku. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. mari lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, Oh, ini kami Tuhan. agar kami Oh Tuhan, beroleh hati bijaksana. ajar kami untuk kami
kami dapat lebih lagi memiliki Ajar kami kerendahan hati untuk menerima hidup setiap pembentukan-Mu dalam hidup ini, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Waktu selanjutnya saya serahkan buat Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami. Dan kita akan mempelajari satu kebenaran lagi yang ada kaitan dengan yang minggu kemarin kami sampaikan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jemaat-jemaat-Mu yang berkumpul bukan di satu tempat, di banyak tempat. Dan demi nama Yesus kami katakan, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas semua jemaat yang mendengar kebenaran ini. Dan kami katakan, sekarang mereka dapat memahaminya dengan benar. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada pada kami semuanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita akan mempelajari Roma pasal 4 ayat 6 sampai 25. Tidak dibaca sekaligus. Sekarang kita akan membaca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Ya, dikatakan seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Dari perjanjian lama, konsep ini sudah ditangkap oleh Daud. Orang berbahagia karena orang dibenarkan Tuhan, bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Apa ini maksudnya?
Jadi tatkala kita melakukan satu kesalahan yang kita lakukan ini adalah kesalahan dosa. Tetapi selain dosa yang kita kerjakan ini, ada akibat daripada dosa itu. Dua-duanya harus ditanggung. Tetapi firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Jadi perbuatan dosanya itu diampuni. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Wow. Ayat yang ke-8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, ada ayat yang berkata, upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu sendiri, tindakan kita itu Tuhan sudah ampuni. Tapi setelah itu hukuman akan tetap ada. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan telah menentukan seseorang untuk menanggung akibat dosa itu, yaitu Yesus. Yesus disuruh menanggung akibat dosa-dosa yang sudah kita semua lakukan. Oke, kita tidak sedang mempelajari itu, tetapi di sini dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Oke, sekarang kita akan membaca ayatnya yang ke-9. Roma 4 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Oh, haleluya. Nah, kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Iman ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Abraham ini adalah bapak beriman. Kita akan mempelajari ini supaya lebih lengkap pengetahuan kita. Ayat yang ke-10. Roma 4 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Oke. Abraham dibenarkan sebelum disunat. Oke, lanjut lagi ayat yang ke-11. Roma 4 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Iya. Oh, luar biasa. Dan tanda sunat, aktivitas penyunatan itu diterima sebagai meterai. Apa yang dimeteraikan? Kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman. Sunat itu diterima sebagai meterai. Oke, kita akan lanjut lagi ayatnya yang ke-12 dulu. Roma pasal 4 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ya, 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberitakan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, dari bagian yang kita baca ini kita mulai mengenal satu istilah bahwa Abraham karena imannya dia dibenarkan. Kebenaran berdasarkan iman. Ya. Ayat 13 sekali lagi saya baca, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia,
tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman. Kita kemarin di dalam minggu kemarin tatkala kita mempelajari Roma pasal 5, kita mendengar satu istilah, kita dibenarkan karena iman. Nah, sekarang kita melihat Abraham di dalam pasal yang ke-13 tadi, janji-janji diberikan kepada Abraham dan keturunannya karena kebenaran berdasarkan iman. Oke, sekarang kita melihat ayatnya yang ke-14. Roma 4 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Iya, ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Iya, 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Oke, maksud daripada ayat 16 ini adalah karena itulah kebenaran berdasarkan iman merupakan kasih karunia. Jadi kita dibenarkan berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman. Dan ini merupakan kasih karunia. Oh, haleluya. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah iman Abraham itu bekerja, ya. Sehingga dia bisa memegang janji-janji itu. Kita mulai membaca ayat yang ke-17. Roma pasal 4 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Oh, haleluya. Seperti ada tertulis, engkau Abraham telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Padahal dia belum punya anak. Kita sudah mempelajari siapakah yang disebut dengan keturunan Abraham, dan kita sudah mengerti yang disebut keturunan Abraham adalah Ishak. Ya, Tuhan berbicara sendiri langsung kepada Abraham. Ya, waktu itu dia galau karena sebelum memiliki Ishak dia memiliki Ismail. Kedua-duanya menurut Abraham itu anaknya, tapi menurut Tuhan dikatakan yang disebut keturunanmu adalah yang lahir dari Sarah, yaitu Ishak. Ya. Nah, sekarang di sini dikatakan, engkau Abraham telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan telah menetapkan itu, bahwa Abraham adalah bapa banyak bangsa. Nah, sebelum memiliki anak, firman itu telah disampaikan. Barulah nanti waktu Abraham berumur 100 tahun, Ishak baru lahir. Ya. Nah, sekarang kita melihat ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya. Nah, dikatakan di sini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa ini maksudnya? Maksudnya pada waktu itu Tuhan menghampiri Abraham dan berkata, tahun depan kau memiliki anak. Sarah istrimu akan melahirkan anak. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Abraham pada waktu itu berumur 99 tahun,
dan istrinya Sarah adalah 89 tahun, selisih 10 tahun. Tidak ada apa yang mau diharapkan dengan seorang yang berumur 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Firman berkata, tidak ada dasar untuk berharap. Dikatakan, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya. Abraham memegang apa yang Tuhan telah berfirman. Dia pegang itu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-19. Roma pasal 4 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Haleluya. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dikatakan imannya tidak lemah. Oh, haleluya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Tatkala kita melihat pandemik COVID ini, melihat situasi, kondisi, masihkah kita memiliki iman? Nanti kita akan belajar apa yang dikerjakan oleh Abraham menghadapi situasi kondisi tubuhnya dan situasi kondisi tubuh istrinya. Dari semenjak muda, Sarah dikatakan bahwa kandungannya tertutup, tidak bisa punya anak. Tapi yang luar biasa di sini dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Dengan kata lain, Abraham tidak mau apa yang dia lihat itu mempengaruhi imannya. Apa yang dia lihat, dia nggak mau. Imannya nggak boleh dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Bagaimana dengan kita? Tatkala kita melihat situasi, kondisi, bagaimana? Apa yang harus kita katakan? Ya, kita sudah mempelajari spiritual vocabulary. Ya, kita sudah mempelajari itu. Inilah saat-saatnya kita mempraktekkan spiritual vocabulary. Ya. Oke, kita lanjut lagi ayat yang ke-20. Roma pasal 4 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Oh, haleluya. Inilah yang kita baca tadi setelah ayat 17. Ini prinsip-prinsip yang Abraham pegang. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Dia nggak bimbang. Saya seringkali tatkala ada orang konsultasi, dia bertanya, "Pak, saya melihat situasi dan kondisi sepertinya amat jauh dengan yang Tuhan janjikan. Apa yang harus saya lakukan?" Saya katakan bahwa kita ini harus terus mempelajari Abraham. Abraham tidak punya alasan untuk berharap. Karena apa? Dia sudah 99 tahun, istrinya 89 tahun. Tetapi Abraham gak pernah goyah, gak pernah bimbang. Nah, sekali lagi saya rindu untuk menggali ini supaya Anda ngerti apa yang dikerjakan oleh Abraham sebelum dia memiliki anak. Maksudnya apa yang dikerjakan Abraham ya sampai Sarah melahirkan anak kandungnya. Oke, sekarang kita baca lagi ayat yang ke-21.
Roma pasal 4 ayat ke-21 demikianlah firman Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Oke, disinilah rahasianya. Dengan penuh keyakinan, tidak goyah, bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Inilah El Shaddai. Ya. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan mewujudkan janjinya itu. Ini Abraham memegang teguh. Ya. Apa yang telah Tuhan janjikan dia pegang, walaupun dia melihat kondisinya tidak menunjang. Ya. Nah, tatkala Anda ngerti rahasia ini, ya, mari kita mulai melangkah mengikuti seperti yang firman Tuhan katakan. Kemudian kita lihat dulu ayat 22. Roma pasal 4 ayat yang ke-22 demikianlah firman Tuhan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Ya, sekarang seperti tadi janji saya, kita akan menggali mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-21 ini, apa yang menjadi tindakan-tindakan Abraham, apa yang dikerjakan dia. Ya. Bagaimanakah iman Abraham itu bekerja? Ya. Oke. Abraham memiliki anak yang diberi nama Ishak waktu Abraham berumur 100 dan Sarah berumur 90. Beberapa mungkin sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu, saya diizinkan Tuhan membaptis seorang ibu berumur 94 tahun. Dia masih kuat berjalan, matanya masih jernih, telinganya dalam jarak 3 meter, saya bicara tidak terlampau keras. Oma ini, saya tanya, Oma dengar jelas. Wow. Kemudian saya bimbing Oma ini dan akhirnya Oma ini bilang, Pak Obed, saya mau dibaptis. Oke. Kemudian karena waktu itu winter ya, saya bilang kita menggunakan bathtub aja. Jadi airnya saya isi hangat, kemudian saya baptis di situ. Dan waktu saya baptis, saya melihat Oma yang berumur 94 ini. Saya memperkirakan bahwa Sarah kira-kira kondisi kulitnya seperti itu. Setelah saya membaptis ibu Oma ini, kemudian saya keluar, saya bilang, saya baru tahu persis kondisi Sarah itu kayak apa. Ya, persis seperti Oma ini. Dan bayangkan, Sarah berumur 90 tahun dan dia melahirkan anak. Ini kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau ini bukan janjinya Tuhan, kemudian Abraham dan Sarah memegang janji itu, tidak mungkin. Ya, tetapi itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh Abraham, ya, selama menantikan janji-janji Tuhan itu. Oke, memang di dalam Alkitab tidak terlampau banyak mencatat aktivitas Abraham dalam hal memegang janjinya Tuhan. Tindakan Abraham yang membuat imannya itu bisa bekerja, tidak terlampau banyak. Nah, tadi saya katakan bahwa Abraham memiliki anak yang bernama Ishak waktu dia umur 100 tahun. Nah, Tuhan berbicara sendiri kepada Abraham bahwa yang disebut keturunanmu adalah anak yang lahir dari Sarah, yaitu Ishak. Maka Abraham harus mengajari Ishak ini bagaimana dia harus melakukan.
Oke, kita akan melihat kitab Kejadian pasalnya yang ke-24. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-63. Nanti kita akan melihat terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya kita bisa tahu. Kejadian 24 ayat yang ke-63, demikianlah firman Tuhan. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Iya, terjemahan di dalam bahasa Inggris khususnya King James Version ada sedikit perbedaan. Ya, dikatakan and Isaac went out. Ishak keluar. Keluar dari mana? Pasti keluar dari kemahnya. Ngapain? To meditate. Untuk melakukan meditasi. In the field, di padang. At the eventide, menjelang senja itu. Nah, ini yang dikerjakan oleh Ishak. Ini yang dikerjakan oleh Ishak secara kontinu, terus menerus. Dia keluar dari kemahnya untuk meditasi. Ada istilah meditasi. Oke. Meditasi yang seperti apa? Meditasi di sini menggunakan bahasa Ibrani adalah su'ah. Ishak su'ah. Su'ah itu bagaimana? Merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan janji-janjinya Tuhan. Bukankah Ishak menjelang pernikahannya, Tuhan tidak pernah menyatakan diri kepada Ishak? Jadi apa yang Ishak akan perkatakan janji itu? Janji yang kepada siapa? Janji yang kepada bapaknya, Abraham. Itulah yang diperkatakan, direnungkan, diperkatakan sambil berjalan pada menjelang senja itu di padang itu. Ya. Nah, ini yang dikerjakan oleh Ishak. Dan saya sangat meyakini ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh Abraham kepada Ishak. Nah, sekarang kita kembali kepada Roma pasal 4 tadi ayat 17 sampai ayat ke-21. Dikatakan bahwa di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini semua janji-janji Tuhan ini, saya yakin ini pasti direnungkan oleh Ishak yang diajari oleh bapaknya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Bagaimana Abraham melakukan? Saya sangat yakin pasti Abraham juga melakukan seperti yang diajarkan oleh Ishak itu. Nah, inilah yang saya tangkap, Abraham mewujudkan apa yang dia percaya dengan cara su'ah. Dan itu ditularkan kepada anaknya yang bernama Ishak. Dari sini kita mendapatkan satu pemahaman, pengertian. Mengapa Abraham tidak pernah goyah sedikit pun terhadap situasi dan kondisi. Sebelum Ishak lahir, istrinya sudah tua. Pasti kulitnya berkerut-kerut, ya, berkerut-kerut. Dan waktu dari istrinya ini masih muda, Sarah tidak memiliki anak. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Sarah itu mandul. Nah, sekarang Tuhan berjanji bahwa Sarah akan memiliki anak dari Abraham. Nah, yang dilakukan oleh Abraham adalah dia su'ah.
dia memperkatakan janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang dia perkatakan merubah situasi dan kondisi. Oh, ini yang luar biasa. Situasi, kondisi itu berubah total. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Seringkali nubuatan disampaikan kepada kita. Dan kita melihat situasi kondisinya. Aduh, kelihatannya nggak mungkin deh. Kelihatannya nggak mungkin. Situasinya seperti ini seolah-olah sudah tertutup dengan jalan buntu. Oh, masalahku begini, nggak ada jalan keluarnya. Oke, ayo kita niru apa yang Abraham kerjakan. Kita waktu mempelajari mengenai baptisan, melalui baptisan bahwa Anda dan saya menjadi anak Abraham. Anda dan saya diberi DNA-nya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan apa yang dikerjakan Abraham tatkala Abraham menerima janji Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Ishak tatkala dia mendengar dari papahnya, Tuhan mendatanginya dan berbicara begini. Maka Ishak mempraktekannya, suah itu. Sambil berjalan dia memperkatakan janji Tuhan. Sambil berjalan dia terus memperkatakan. Ini yang dikerjakan oleh Ishak. Dan saya sangat meyakini pasti diajari oleh bapaknya. Tuhan mengaruniakan kepada kami dan istri 3 anak. Dari sejak kecil kami juga membimbing mereka apa yang kami dapat dari Tuhan. Apa yang dapat, kemudian kami mengajarkan kepada ketiga anak-anak ini untuk mempraktekkannya sampai hari ini. Nah, di rumah ada 1 cucu. Setiap pagi sebelum ke kantor, cucu datang, ya, diantar bapaknya. Kemudian saya ajarin dia. Ya. Sebentar lagi bulan Oktober dia umur 2 tahun. Saya mulai ajarin dia. Ya. Tatkala dia lagi agak jengkel begitu, saya ajarin. Saya yang ngomong, dia belum bisa banyak ngomong. Saya bilang, demi nama Yesus aku buang kemarahan, kejengkelan ini. Aku buang, ya. Karena firman-Nya ada, ya. Buanglah kemarahan, kebencian, ada perintahnya. Maka dia saya ajarin begitu. Setelah itu saya mintakan damai yang dari Tuhan turun atas cucu ini. Kemudian saya lepaskan nubuatan untuk anak ini, ya, itu yang saya kerjakan. Dan apa yang terjadi, kita akan melihat sesuatu akan terjadi pada anak ini, ya. Oke, kembali lagi. Kalau kita ingin tahu bagaimanakah iman Abraham itu bekerja tatkala Abraham itu suah, sekarang kita mulai memahami. Oke, saudara-saudara, Anda mulai tahu sekarang, kita pun bisa bermeditasi, ya, kita bisa bermeditasi dengan apa yang Abraham kerjakan, yaitu suah, memperkatakan janji Tuhan, ya. Kalau Anda duduk, kalau Anda ada di dalam kamar, kemudian lampunya tidak dibikin terang, wah, itu adalah suah yang paling lama. Ya, kalau Anda suah setelah makan, menjelang tidur Anda suah, nanti aminnya besok pagi. Ya. Tadi Ishak bilang, Alkitab mengatakan Ishak keluar. Keluar dari mana? Kemahnya. Kemah itu tempat untuk istirahat. Dia keluar dari kemahnya. Ngapain? Meditate, ya. Memperkatakan janji-janji Tuhan sambil berjalan. Terus dia perkatakan. Tatkala kita melihat di kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, ini yang dikerjakan oleh Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya. Ya. Situasi hari-hari ini saya mendapatkan understanding. Inilah yang dikatakan Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan janji-janji Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah yang Tuhan janjikan. Dan sekarang kita mulai ngerti apa yang dikerjakan oleh Abraham, apa yang dikerjakan oleh Ishak, apa yang dikerjakan oleh Yakub. Dan ingat, Yosua juga generasi yang lahir di Mesir, termasuk Musa. Dan Yosua kembali lagi berkata, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam. Oh, haleluya. Oke, saudara-saudaraku, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Anda untuk menghadapi situasi, kondisi hari-hari ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tuhanmu El Shaddai, apa yang Dia katakan, Dia akan mengerjakannya tatkala Anda mempercayainya. Ya, itu prinsipnya demikian. Janji-janji yang Tuhan sampaikan ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih valid. Masalahnya adalah, tahukah Anda bagaimana meresponnya dengan benar? Ya, tadi sudah saya katakan, kita ingin tahu apa yang dikerjakan Abraham. Abraham punya iman. Apa langkah imannya? Oke, tutup Alkitabmu. Mari kita akan berdoa. Setelah itu kita akan masuk di dalam Holy Communion. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya situasi-situasi yang boleh terjadi sampai hari ini, di mana COVID-19 merajalela seolah-olah dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tuhan, kami tahu Engkau tetap pemilik kuasa itu. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari ini masuk ke dalam roh kami, dan kami mulai berani untuk melangkah mempercayai Engkau, mengikuti apa yang Ishak kerjakan. Dan Ishak itu mengerjakan, pasti dia dibimbing oleh bapaknya yang bernama Abraham. Dan pasti Ishak juga ngajari anak-anaknya, termasuk Yakub. Dan Yakub juga mengajari anak-anaknya yang ke-12 itu. Dan kami percaya, Tuhanku, Yosua adalah keturunan dari Yakub. Dan Yosua mengajarkan hal yang sama. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman yang dibagikan pada hari ini, anak-anak-Mu mulai paham dan mengerti, dan mereka berani melangkah untuk menggunakan imannya. Tuhan, sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau juga bersama dengan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sedang memberkati roti dan anggur bagi mereka. Dan kami percaya Engkau pun akan berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu.
meteraikan itu Tuhanku. Mari saudara-saudara kita perkatakan bahasa iman kita sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Hal-hal yang membuat kami gagal, hal-hal yang membuat kami terpuruk, hal-hal yang membuat kami dikuasai oleh kesulitan, masalah, itu pun sudah diambil dari hidup kami dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus, Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus, Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus, Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kerugian, tidak ada kegagalan. Tuhan, kami menerima apa yang Kau firmankan ini. Kami terima hidup kekal-Mu itu, dan kami mau tinggal di dalam hidup kekal itu. Terima kasih Tuhan. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan semuanya itu akan diberikan. Tuhan, kami percaya. Sekarang kami mengambil darah Yesus, kami taruh atas tubuh kami. Seluruh tubuh kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Dan kami percaya mulai sekarang seluruh tubuh, organ-organ tubuh sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Maka kami punya iman, virus corona tidak boleh menguasai kami, penyakit-penyakit tidak boleh menguasai kami. Dan kami katakan, kami bernubuat untuk jemaat-jemaat yang memiliki sakit jantung. Oleskan darah Yesus di jantungmu dan katakan, aku oleskan darah Yesus di jantungku. Firman Tuhan berkata, darah ini membenarkan jantungku. Dalam nama Yesus, pembenaran itu sudah terjadi. Maka kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari sakit jantung itu. Terima kasih Tuhan.
kami mengucap syukur. Anda yang punya masalah dengan pencernaan, ambil darah Yesus, katakan, Tuhan, aku mengambil darah-Mu, aku taruh di lambungku. Darah ini masuk ke dalam, membenarkan lambungku. Asam lambung yang terlampau banyak dinetralkan dengan darah Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, kami berdiri atas Roma 5 ayat yang ke-9. Dan kami percaya, Tuhan, inilah iman kami. Terjadilah apa yang kami percaya ini di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, PLC di Melbourne, Zoe di Bandung, dan Zoe di CRC Citra Raya Cikupa. Jemaat-jemaat yang tergabung di dalam kelompok pemahaman Alkitab, kelompok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kami katakan, mereka adalah jemaat-jemaat milik Tuhan. Mereka telah Tuhan tebus menjadi milik Tuhan. Dan kami katakan, Tuhan, ada darah Yesus yang membenarkan di dalam hidup mereka. Jalan keluar Tuhan berikan kepada mereka dalam nama Yesus. Dan mulai sekarang kami katakan, Tuhan, Engkau El Shaddai, apa yang Kau janjikan tatkala mereka percaya, maka itu terjadi dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kami mau berdoa, Tuhanku, untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pemerintah yang sudah Tuhan pilih dapat menjalankan roda pemerintahnya. Dan kami mengucap syukur untuk presiden dan wakil presiden, juga para menko, para menteri, pejabat tinggi. Terima kasih Tuhan untuk polisi, untuk TNI. Kami katakan dengan kuasa nama Yesus bahwa semuanya dapat bekerja sama, semuanya menyatukan diri, membela bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, pewahyuan, hikmat, pengertian turun atas para pejabat-pejabat tinggi ini, sehingga mereka boleh membuat satu keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang teraniaya. Ingatlah Tuhanku, mereka adalah gereja milik-Mu dan Engkau memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh mengakhiri kebaktian ini. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah kemusnahan. Darah itu menjadi tanda bahwa hidup mereka diberi tanda kepemilikan oleh Yesus sendiri. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Mereka juga keturunan Abraham. Dan Engkau berjanji bahwa mereka boleh menerima janji-janji Tuhan. Terjadilah itu untuk mereka. Damai, sejahtera, dan sukacita yang dari surga turun atas jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan berita ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hormat puja
kemuliaan hanya bagi Yesus. Sekali lagi nyatakan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kemuliaan hanya bagi Yesus, Hanya bagi segala hormat puja hanya bagi kami persembahkan. Hanya bagimu. kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus, segala kemuliaan, keampunan, kejayaan hanya bagi Yesus. Amin, amin. Mari enjoy sama-sama saudaraku. Oh. Kalau boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Menari bersama-sama yuk. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo senggol kanan kirimu, buat mereka menari saudaraku. Haleluya. Ya. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Haleluya. Saya mau bilang begini saudaraku. Apapun kesusahanmu, ya, sama-sama. Sama-sama semuanya mengalami. Tetapi satu hal saudaraku, yang tetap kuat di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi, lebih lagi. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat. Kita sama-sama melompat ya. Setuju dengan kami di sini ya? Mari, mari, mari. Lebih lagi. Katakan. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari.